Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kesehatan sehingga malam ini kami dapat tidur dengan nyenyak, damai sejahteranya sehingga kita tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kita dengan tubuh yang sehat dapat menghirup udara segar. Itu juga kasih karunia Tuhan. Ucapkan syukur atas semuanya itu. Ucapkan syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan, kesehatan untuk kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita akan buka di dalam 1 Tesalonika. Pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, tema Panorama pagi ini berbicara ucap syukur. Saudara, mengapa? Karena saya akan baca ulang. Mengucap syukurlah. Bukan hal-hal yang baik, yang senang, kita diberkati, kita mengucap syukur. Tapi dalam segala hal. Dikatakan segala hal itu berbicara juga yang tidak baik. Kesurangan, kekurangan, penderitaan, kesukaran, dan lain-lain. Saat-saat seperti itu kita dalam kesesakan. Nah, Tuhan berkata, mengucap syukur. Jadi bukan hanya yang baik-baik kita diberkati, mengalami penderitaan, mengalami sakit, penyakit, apapun juga. Tetap mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur. Dapat saudara tirukan, mengucap syukur. Gampang bukan? Gampang. Orang berkata, mengucap syukur, gampang. Tapi apa yang terjadi? Faktanya, banyak orang yang tidak bisa mengucap syukur. Sulit mengucap syukur. Salah satu contoh, 10 orang kusta. Ya, berjumpa dengan Tuhan, dia berdiri jauh-jauh. Dan dia mengadakan simfoni, paduan suara yang harmonis. Dengan sonetanya yang indah. Dia berkata, Yesus, Guru, kasihanilah aku. Perpaduan suara soneta yang indah. Dari 10 orang itu. Disampaikan, Yesus Guru, kasihanilah aku. Saudara, dan soneta yang indah, lagu yang indah, yang merdu itu menarik perhatian Tuhan, dan Tuhan berhenti dan berkata, pergilah kepada para imam, tunjukkan dirimu. 10 kosta telah menyampaikan pujian, nyanyian harmonis, sonata yang indah. Guru atau Yesus Guru, kasihanilah aku. Saudara, mereka disuruh pergi. Tapi di tengah-tengah perjalanan terjadilah mujizat. Mereka semua tahir. 10 orang kusta tahir, sembuh. Dan apa yang terjadi? Dari 10 orang itu hanya 1 yang kembali kepada Yesus, mengucap syukur. Yang lain, yang 9, kemana? Nah itu, mereka punya urusan. Tuhan bertanya, kenapa orang asing yang Samaria ini yang datang mengucap syukur? Yang lain itu kemana? Nah ini membuktikan mengucap syukur itu susah, sulit. Ya, dalam prakteknya begitu.
Mari kita jadikan kita yang telah mendapatkan pembelaan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, mendapatkan berkat-berkat Tuhan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan. Jangan jadi 9 orang kusta yang pergi, tapi kembalilah seperti orang satu, orang Samaria ini datang memuliakan Tuhan, datang berlutut di bawah kaki Tuhan, berseru memuji kebesaran Tuhan dengan suara nyaring. Jadilah orang yang satu ini, orang asing, orang Samaria yang mengerti, yang tahu mengucap syukur atas segala pertolongan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkelompok 9 orang yang tidak kembali itu. Saudaraku, sekarang satu pertanyaan. Manakah yang lebih mudah mengucap syukur? Waktu kita diberkati atau waktu kita mengalami penderitaan, kesusahan? Apa jawaban saudara? Kalau saudara berkata, ya benar dong, kita akan mengucap syukur kalau kita diberkati. Tapi firman Tuhan tadi saya katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang Tuhan kehendaki. Baik itu diberkati maupun tidak diberkati, mengalami keberhasilan, mengalami kesusahan, mengalami sehat, mengalami sakitan. Dalam hal-hal seperti ini, kita tetap mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Itu yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki itu. Ayo kita belajar. Jangan hanya kalau kita dapat berkata, oh Tuhan terima kasih. Kalau mengalami sakit penyakit, Tuhan kenapa Engkau tidak dengar doaku? Aku masih sakit, tidak sembuh-sembuh Tuhan. Kenapa Engkau meninggalkan aku? Jangan seperti itu. Tapi ucapkanlah syukur. Tuhan, aku bersyukur kalau saat ini aku mengalami sakit, Engkau memberikan kesempatan bagiku untuk berdiam diri, untuk mendengar firman-Mu, suara-Mu. Engkau akan berkaya dalam hidup. Apa maksud Tuhan melalui sakit penyakit itu? Dan kita belajar dengan hikmat daripada Tuhan, Kau akan mengerti. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya mengalami suatu masalah, persoalan. Pada waktu itu saya diajak seorang ibu. Pada waktu kita besuk di rumah sakit Adi Suhada, ibu itu berkata, ayo Han, kita periksa, kontrol lah saya ke sana. Apa yang terjadi? Saya dinyatakan sakit jantung. Padahal 2 hari kemudian, besoknya atau lusanya saya itu harus pergi ke Solo, ada pelayanan di Solo. Tapi dinyatakan sakit jantung. Ya. Dan saya merasakan sakit jantung itu kelihatannya tidak serius, tapi yang menderita yang serius, ya, sakit. Saudara, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, setelah saya selesai tugas saya ikut ibadah, duduk di belakang, ya. Kemudian hamba Tuhan yang saya dengar firman-Nya itu mengundang saya. Yang duduk di belakang itu, ya, saya, iya, dia panggillah saya. Didoakan. Saudara, pada waktu itu hamba Tuhan itu berdoanya singkat begini. Aku memang memberikan penyakit jantung kepadamu, supaya kamu dapat memberikan nasihat kepada orang lain yang mengalami sakit jantung, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Wah, saya mendapatkan rema seperti itu, saya pegang. Saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Setelah saya pulang dari Solo, kembali ke Surabaya, nah di dalam ibadah, pada waktu itu saya dapat tugas firman Tuhan. Lah,
Firman itu berbicara tentang pertolongan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Saya ceritakan pengalaman saya mengenai sakit jantung ini. Setelah firman Tuhan selesai, saya undang mereka maju ke depan yang mempunyai masalah dengan jantung. Benar-benar ada. Ya, saya berani bersaksi karena saya ngalami sakit jantung itu bagaimana. Saya bisa bersaksi kepada mereka. Dan saya berani menyatakan Tuhan itu ajaib. Karena Tuhan menolong saya. Tuhan juga menolong Bapak Ibu. Nah ini, berarti saya harus mengalami dulu sakit jantung supaya saya bisa bersaksi. Kalau saya tidak mengalami sakit jantung, saya tidak bisa bersaksi. Bagaimana sakit jantung itu? Nah ini dia. Tuhan punya rencana, makanya ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan. Tapi kalau kita mengerti, hikmat daripada Tuhan akan menuntun kita bahwa dalam segala hal itu benar-benar Tuhan dahsyat, ajaib. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ucapkanlah syukur. Saudara, orang yang tidak mengerti, mereka akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah beribadah, kok sakit. Buang sifat-sifat yang bersungut-sungut itu. Tapi belajarlah untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan punya rencana indah. Melalui sakit penyakit ini, aku dapat bersaksi kepada orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang disenangi Tuhan. Makanya belajarlah di dalam segala hal. Karena kita tidak tahu apa rencana Allah. Tapi percayalah, apapun yang kita alami, itu seizin Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Ucapkanlah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, bila kasih anugerah-Mu turun kepada kami, para pendengar Manaremah pagi ini, Tuhan pakai beliau-beliau menjadi saksi Tuhan di dalam perkara mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun keadaannya, keberadaannya, kami percaya pertolongan Tuhan indah. Kami bersyukur pagi hari ini karena kasih setiamu dan kemurahanmu tiada berkesudahan. Pertolongan Tuhan indah, tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami memulai aktivitas, Tuhan, Engkau berikan perlindungan kepada saudara-saudara kami yang akan bekerja. Tuhan memberikan perlindungan kepada saudara kami yang akan sekolah, yang pergi kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Pasukan malaikat-Mu menjaga, melindungi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarga-keluarga jemaat Manaremah pagi ini. Tuhan memberkati juga bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GBPS. Tuhan memberkati kita semua. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.